Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, salah satu guru di SMK Plus Al-Falah Biru. Saya mengampu mata pelajaran alat industri kimia. Ayo ikutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tertentu tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 5 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11.2 dengan materi peralatan gambar teknik di SMK Plus Al-Falah Biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Untuk ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doanya ya. Duduk siap sebelum belajar, agar baiknya berdoa dimulai. Sebelum mulai, Ibu mengecek dulu kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Azhar. Kenapa Azhar? Izin. Sudah konfirmasi, sudah ada di grup poli kelas? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita materinya materi baru. Mapelnya adalah alat industri kimia. Materinya mengenai peralatan gambar teknik. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai konveyor, sudah mengenai alat-alat industri. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, nanti Ibu akan membacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Nanti kalian setelah mempelajari materi mengenai peralatan gambar teknik, sebagai peserta didik mampu mengenali dan menjelaskan fungsi dari berbagai peralatan gambar teknik. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan setiap peralatan gambar teknik sesuai dengan standar yang berlaku dalam menggambar teknik. Materinya yaitu mengenai peralatan gambar teknik. Kalian pernah mengabadikan suatu objek? Pernah. Dengan apa kalian mengabadikan suatu objek? Lalu ada lagi yang lain? Lukisan, iya betul. Dalam mengabadikan suatu objek yaitu dengan cara menggambar. Kalian pernah menggambar? Ketika apa kalian menggambar? Ketika disuruh. Gabut, senang. Ketika disuruh, sedih. Kalau menggambar menurut kalian alat-alatnya apa saja yang dipakai? Bapak bisa menyebutkan peralatan apa saja yang dipakai. Pengertian gambar apa menurut kalian? Siapa yang bisa? Oke, mulailah. Gambar adalah suatu objek yang digambarkan dalam buku gambar. Apakah menggambar hanya dalam buku gambar saja? Tidak.
Berarti objeknya tidak hanya dari buku gambar. Betul juga ya. Itu pengertian dari Nulaila. Siapa lagi? Rima. Gambar itu menunjukkan pikiran dari salah penggambar. Nah, menunjukkan pikiran. Berarti ketika menggambar, kalian itu menuangkan idenya. Sekarang kita masuk mengenai gambar tekniknya. Nah, sebelum memulai tentang gambar tekniknya, Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu ingin mengetahui kalian seberapa jauh kalian mengetahui fungsi dari alat-alat gambar. Nanti Ibu bagikan LKPD, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian tinggal atur tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian bisa mengisi LKPD-nya, bisa dengan cara memakai HP, searching, ataupun kalian bisa menuangkan ya pengertiannya menurut versi kalian masing-masing. Bebas mau kalian dengan searching ataupun dengan kalian ingin sendiri. Nanti Ibu akan menilai dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai awal misalnya seperti apa ketika kalian nanti bekerja sama per kelompok bagaimana, kemudian keaktifan kalian seperti apa ketika nanti bekerja sama, dan tidak hanya mengerjakan saja, nanti kalian presentasikan di depan per kelompok. Kelompok 1, Ro'ub, Cindy, Depi, Raihan, dan Saiful Azhar. Berarti tidak ada 2 orang, berarti 3 orang ya mengerjakannya ya. Kelompok 2, Robi, Nurlaila, Siti Alfia, Salsabila, dan Hamzah. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Lutfia, Mira, Angga, Azril, dan Raisya. Kelompok 4, Trika, Angel, Dipa, Rima, dan Nazril. Sedangkan kelompok terakhir yaitu kelompok 5 yaitu Jihad, Hilmi, Sahrul, Wahyu, dan Anggita. Sok, mangga. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kalian tolong dituliskan di sini ya nama ya. Ditulisnya di atasnya dulu. Di sini ada nama siapa saja, nama kelompoknya, kemudian tanggal kegiatannya, tanggal sekarang. Sekarang tanggal berapa? 5 bulan apa? September. 5 September 2024. Kemudian kelasnya jangan lupa kelas 1, 2, nanti dalam pengerjaan LKPD ini kalian menebak gambar yang ada di depan. Ya, menebak gambar mulai misalnya nanti ada gambarnya kecil sampai besar, kemudian kalian tebak alatnya apa sebelum masuk tentang materinya mengenai gambar teknik. Kemudian kalian tuliskan pula fungsi dari alat yang kalian tebak. Mengerti? Mengerti. Kita mulai tebak gambar yang pertama. Ibu tulis fungsinya langsung atau nanti? Mau sekarang ataupun nanti saja menebak dulu gambar alatnya, kemudian nanti fungsinya ya, kalian menuliskannya ya. Oke, tebakan yang kedua ya. Yang kedua, gambar yang kedua. Nah, sudah tahu? Oke, kalian bisa langsung menuliskan alatnya. Nah. Sudah? Oke, lanjut. Udah hebat ya, sudah bisa. Iya, langsung menjawab. Oke. Iya. Sudah dituliskan? Sudah. Yang terakhir, gambar yang terakhir. Berarti terlalu gampang ya, masih ya. Oke, silakan kalian mencari fungsi atau menuliskan fungsi
dari alat-alat yang tadi ya di depan. Boleh searching ya, atau kalian langsung menuliskan fungsinya kalau kalian tahu ya. Pada penggaris. Tebak semuanya. Iya Bu, boleh kalau misalkan mau ke sini, mau ke kamar mandi. Silahkan. Sudah, garis ini. Fungsinya. Sudah. Bagaimana? Sudah semuanya mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Semua fungsinya? Yang kelompok 5 sudah semuanya? Oh, iya, 4. Yang Devi sudah? Sudah beres? Kelompoknya Azil bagaimana? Sudah beres? Sudah. Laila? Sudah. Oke ya. Sudah semuanya? Sudah. Kita mulai presentasi ke depan dari kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Silakan, siapa yang mau membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang gambar peralatan gambar teknik. Yang pertama yaitu yang akan dipresentasikan oleh kedua teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar yang pertama yaitu busur. Fungsi peralatan busur yaitu untuk mengukur atau membagi sudut. Gambar kedua yaitu jangka. Fungsinya untuk membuat lingkaran agar bentuk lingkaran sama. Yang ketiga yaitu melengkung yang berfungsi untuk membuat garis yang melengkung yang tidak bisa memakai penggaris lurus. Melengkung bisa disebut juga dengan busur. Maka yaitu peralatan gambar teknik ada yang disebut penggaris teknik. Fungsi dari penggaris C yaitu untuk membuat garis lurus tanpa harus menggunakan dua penggaris sekaligus. Penggunaan penggaris T tidak bisa digunakan dalam buku gambar, tetapi penggaris T digunakan dalam meja gambar. Dalam meja gambar. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, terima. Bagaimana dengan diameter jangka? Oke, kalian tahu tidak untuk ukuran diameter jangkanya? Berapa biasanya kalian pakai? 50 sampai 100. Ada lagi yang kedua? Oke, Wahyu. Penggaris T ukurannya berapa? Penggaris yang biasa kalian pakai biasanya terbuat dari apa penggaris? Plastik, ya betul, dari plastik. Ada lagi yang selain dari plastik? Kayu, besi. Nah, kalau kayu biasanya dipakai ketika guru memakai ketika pelajaran matematika, ya, yang
panjang ya. Sedangkan untuk penggaris yang kalian pakai biasanya terbuatnya dari kayu dengan terbuat dari besi dan plastik. Biasanya kalian suka bawa yang ukuran berapa penggaris yang kalian suka gunakan? 30. Ukuran satunya apa? Sentimeter. Ukurannya sentimeter. Ada lagi? Oke, Nulela. Busur, apakah ukuran busur itu jadinya sebenarnya tidak bisa derajat, ukuran lagi. 180 derajat yang dipakainya. Oke? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gambar peralatan gambar teknik yang akan dibacakan oleh Alvia. Gambar 1 itu ada busur untuk mengubah derajat dan membagi busur. Dan juga ada jangka kurus, jangka alat untuk menggambar lingkaran, dan juga jangka ada ukuran-ukurannya tertentu. Nah, jangka memiliki ada ukuran-ukuran untuk jangka. Jadi gambar peralatan gambar teknik yang ketiga saya menebak yaitu malengkung. Malengkung fungsinya yaitu untuk membuat garis yang tidak ada dalam penggaris. Jadi garis spesial untuk seperti misalkan parabola yang garis-garis nah ini berbola dan lain-lainnya. Jadi malengkung itu yaitu untuk membuat garis yang tidak ada pada penggaris. Terima kasih. Dan ada juga yang terakhir yaitu penggaris T. Penggaris T adalah untuk penggaris yang menciptakan garis lurus tanpa harus menggunakan dua penggaris. Jadi tanpa ribet-ribet gitunya bawa dua penggaris. Jadi itu saya pakai penggaris T langsung jadi bisa mengukur dengan tidak tanpa dua penggaris. Jadi tidak perlu ribet untuk membawa dua penggaris. Tetapi penggaris T itu berlaku hanya untuk di gambar sebagaimana yang tadi sudah di-searching dalam Google. Nah, kalau kita menggunakannya dalam gambar ya udah pakai aja penggaris biasa. Kalau di dalam meja gambar baru memakai penggaris T. Nah, nempel si penggaris T dengan meja gambar. Nah, jadi langsung diputar-putar ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Jadi penggaris T itu digunakan untuk menciptakan garis lurus tanpa harus menggunakan dua. Apakah ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya? Terima lanjut, terima. Dan apakah penggaris T itu bisa dipindahkan? Ya mungkin ada alat yang lain untuk memindahkan penggaris T ke meja gambar yang lain. Tetapi jika digunakan di dalam meja gambar, berarti nempel si penggaris T lalu diputar-putar untuk menggunakannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Maka ditutup kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan menebak gambar peralatan gambar teknik. Oke. Gambar 1 yang akan dibacakan oleh Anda. Menurut kelompok 3 yang kami tebak dari gambar 1 yaitu busur. Fungsi busur itu ada yang tahu tidak? Nah, umat itu ya. Umat itu ada yang tahu. Fungsi busur itu untuk mengukur sudut dalam satuan derajat atau membuat sudut.
Yang nomor 2 yang kami terpakai itu jangka. Fungsinya itu untuk membuat lingkaran baik menggunakan pensil maupun pena. Membuat garis yang melengkung yang tidak bisa dibuat oleh penggaris atau bisa juga membuat pola-pola tertentu seperti garis melengkung. Ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu. Oke, mulailah. Ukuran jangka kecil, ukuran sebenarnya tadi mah ada lainnya ukuran jangka sedang, anu biasa dipakai. Jadi ukuran jangka kecil untuk membuat lingkaran kecil. Ada yang besar, ada yang sedang, kecil, dan ada yang orweon. Yang orweon ukurannya 1 sampai 5 mm. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, mangga. Emi. Apakah butur bisa mengukur dari 0 derajat sampai 360 derajat? Kalau bisa, yang lebih efektif mah pakai jangka. Saya Kalau busur. sulit. Ada lagi yang menanyakan? Mangga. Selain melengkung, ada keluar yang lain. Macam-macam mall itu ada 5. Yang satu adalah mall huruf dan bentuk. Gunanya itu untuk menggambar huruf dan angka. 2, mall lengkung. Nah, gunanya menggambar garis lengkung. 3, mall lingkaran. Gunanya untuk membuat lingkaran dengan diameter 1 sampai 36 mm. 4, mall bentuk. Gunanya untuk menggambar bentuk atau geometri. Dan terakhir, mall elips. Itu untuk membuat bentuk elips kecil. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menebak gambar kelihatan teknik. Fungsi jangka adalah untuk menggambar lingkaran atau busur. Ya. Itu adalah melengkung. Melengkung itu kan tadi dijelaskan ya dari kelompok 3 itu ada sebanyak. Di sini melengkung ini adalah salah satu penggaris untuk membuat garis melengkung yang tidak dapat digunakan pada penggaris lurus yang lainnya. Dan yang keempat adalah penggaris P. Penggaris P untuk menciptakan garis lurus tanpa menggunakan dua penggaris sekaligus. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, selesai. Di antara benda apa yang bisa diukur oleh busur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari memakai busur apakah bisa dipakai atau tidak? Bisa. Contohnya apa? Dari kehidupan sehari-hari ya, kita bisa belajar matematika. Tahu yang seperti itu? Biasanya kita itu mempertanyakan seperti kita dari perbedaan 45 derajat, 60 derajat, hingga 90 derajat. Untuk mengukur ketelitian tersebut, kita tidak bisa mengukur ini 60 derajat, tidak. Kita membutuhkan busur. Itu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mengukur dalam gambar optik ataupun mekanika fisika yang lainnya. Oke, jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Oh, mana? Di Pak Devi. Berapa ukuran yang paling besar dari penggaris T? Nah, Penggaris T 75 cm sampai 80 cm. ada lagi yang ditanyakan? Mangga, Sarul. Apa itu mall elips? Untuk membentuk suatu garis elips. Garis elips itu bukan bulat gitu ya, kayak oval. Itu namanya garis elips. Untuk menggambar garis elips yang lebih rapi, maka kita menggunakan mol garis elips. Karena kegunaan dari mol itu adalah membentuk sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh penggaris lain. Bisa ditutup. Sekian kami memahami dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan menebak gambar peralatan gambar teknik.
Gambar yang kami tebak dari gambar yang di depan adalah busur. Fungsi dari peralatan busur adalah mengukur dan menggambar sudut dari 0 hingga 180 derajat. Tapi busur tersebut ada berbagai jenisnya. Ada busur yang 0 sampai 360 derajat. Tapi yang kita lihat dari gambar tersebut adalah busur yang berukuran 180 derajat. Berubah adalah menggaris straight. Fungsi menggaris straight untuk menciptakan garis lurus tanpa harus menggunakan garis sekalipun. Dan juga menggaris straight hanya bisa digunakan di atas meja teknik, meja gambar teknik. Tidak bisa dibawa kemana-mana untuk ditempel dengan meja teknik karena meja teknik membutuhkannya. Kecuali jika Anda ingin ribet, orang yang membawanya bisa bawa, tapi harus dengan meja-mejanya. Solusi yang terbaik ya. Juga nanti penggarisnya memiliki 3 ukuran, dari ukuran yang terkecil hingga terbesar. Ada yang mau ditanyakan? Penggaris teh. Penggaris teh. Penggaris teh kan kayak bermacam ukuran, itu gede, itu sedang, kecil. Penggaris teh kecil dengan menggunakan kertas gambar ukuran sabaraha. Anu sedang pakai kertas gambar ukuran sabaraha. Anu gede kertas gambar ukuran sabaraha. Tidak, dan yang berkecil dari 4 dan terusnya. Oke. Itu untuk pemakaian di bentuk gambar. Maka biasa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ya atas kesalahan. Assalamualaikum. Banyak. Wow, ada tepuk Nah, tadi kalian sudah menjelaskan secara mendetail mengenai alat-alat gambar. Nah, yang kalian jelaskan salah satunya adalah berupa penggaris teh. Penggaris teh itu tidak dipakai untuk menggambar kalian menggambar biasa, tapi adalah alat yang dipakai untuk menggambar teknik. Sekarang kalau menggambar kan tadi sudah ada pengertiannya. Gambar itu adalah suatu alat untuk komunikasi secara visual. Visual itu bisa dengan cara memakai pensil, bisa memakai misalnya spidol dan sebagainya. Kemudian teknik itu apa? Teknik itu cara kerja. Jadi pengertian dari gambar teknik itu gambar yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Mengapa harus ada ketentuan? Mengapa harus ada aturan? Karena menggambar teknik itu tiap negara memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, jadi biar disamakan harus ada standarisasi, yaitu dengan cara standarisasi untuk peralatan gambar teknik. Kemudian dalam standarisasinya itu ada beberapa negara. Kalau untuk seluruh negara dari Indonesia sampai ke Jerman, Belanda dan sebagainya, itu ada suatu wadah yaitu berupa namanya adalah ISO. Sedangkan Amerika memakai ininya adalah organisasi adalah ANSI, American National Standard Institute. Jerman, Deutsche Institut für Normung. Sedangkan JIS Jamanis. Nah, ini adalah standarnya adalah JIS. Sedangkan untuk Indonesia NNI adalah terakhir adalah negaranya adalah Inggris. Gambar teknik adalah memiliki sifat-sifat tertentu, diantaranya harus komunikasi, mudah dimengerti, jelas dan terstruktur. Selanjutnya harus akurat dan presisi. Karena ketika menggambar teknik, biasanya seorang arsitek ketika sedikit saja ada yang tidak sesuai, meskipun 0,01 mm
meter, itu akan berpengaruh dengan biaya budget. Misalnya mau membangun rumah, kemudian proporsional, harus tepat juga, harus sesuai si gambarnya. Dan terakhir adalah normatif, harus memiliki norma aturannya. Terakhir adalah mengenai fungsinya sebagai untuk mengungkapkan ide simpanan dokumen. Nanti suatu saat kalau misalnya ada lagi yang ingin atau komplain atau sebagai bahan untuk dokumentasi. Nah, peralatan gambar teknik. Yang pertama ini dulu ya, penggaris ya. Yang kalian pakai namanya penggaris apa? Lurus, Bu. Mengukur panjang dan lebar biasanya. Penggaris ada 3. Penggaris T tidak bisa kalian gunakan di buku gambar karena tadi kan ukurannya sangat besar ya. Dan biasanya penggaris T itu nempel di meja gambar jangka ya. Kemudian ada mol. Mol itu adalah biasanya dia sebagai pengganti dari si jangka. Mengapa pakai mal? Karena dia memiliki pola-pola tertentu. Kalau jangka hanya lingkaran saja. Tapi kalau untuk mall tidak hanya lingkaran saja. Contohnya mall lengkung, ini bentuknya lengkung. Selanjutnya ada lagi, contohnya ada mall seperti mall elip. Nah, makanya mall elip itu ukurannya dari 1 sampai 36 mm. Kemudian ada mall huruf dan angka. Kemudian ada mall bentuk. Nah, bentuknya ada bentuknya macam-macam. Ada yang jaran genjang, ada yang berketupat, dan juga ada bintang juga, ya, ada yang bulan dan sebagainya. Selain tadi ada juga yang disebut kalian harus mengetahui kertasnya. Kertas itu bermacam-macam. Pensil yang kalian yang pakai itu pensilnya pasti ada ukurannya macam-macam ya. Yang kalian pakai. Nah, ada ini pensilnya. Pensil naon nih namanya? Mekanik. Yang kedua adalah pensil yang tadi dipegang oleh Mira dan Raisa. Itu adalah pensil apa namanya? Pensil biasa, Bu. Kalau di sekolah, kalau misalnya untuk benar-benar kan nanti kalian mengambil jurusan teknik, yaitu biasanya teknik arsitek, kalian itu menggambar itu bukan di meja seperti ini. Nah, jadi ini meja gambar, ada papannya. Papannya dia harus permukaannya harus tidak boleh tidak keras, ya, harus halus permukaannya. Dimana untuk menempel tadi si garis T. Jadi bisa kalian tanpa menggunakan 2 penggaris betul yang kalian tadi terangkan. Jadi bisa menggeser arahnya mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke hese. Apakah cukup jelas mengenai peralatan gambar tekniknya? Oke. Sebelum lanjut dikumpulkan dulu LKPD-nya. Sebelum mengakhiri, kalian mengerjakan dulu soal evaluasi lewat HP, yaitu berupa kuisis. Soal evaluasi, oke, nanti ya. Karena ini belum akhir ya. Nah, Ibu ingin menanyakan kesimpulannya. Kalian belajar mengenai peralatan gambar teknik. Apa yang bisa disimpulkan? Ya, 5. Dari penjelasan peralatan gambar teknik, kita mengetahui pertama dulu cara menggambar. Ternyata menggambar itu tidak hal yang begitu mudah seperti halnya kita melakukan gambar seperti biasa. Karena melakukan ketelitian, terus peralatannya juga kita memiliki ukuran yang lebih teliti. Kan dari buku tersebut harus informatif. Informasinya harus lebih bisa lebih mengerti, sehingga dari peralatan gambar teknik tersebut dapat disimpulkan bahwa menggambar tidaklah semudah seperti menggambar pada anak-anak umum biasanya. Tapi harus menggunakan aturan-aturan tertentu yang bisa dipenuhi ataupun bisa dimengerti oleh banyak orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan di dalam gambar tersebut bisa lebih
Oke. Dijelaskan oleh Rima mengenai setelah kalian belajar ini apa peralatan gambar teknik ya. Nah, refleksinya manfaat buat kalian apa setelah? Oke. Jadi, manfaat yang kita dapat dari menggambar teknik adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara menggambar yang benar. Jadi ada hikmahnya dalam kita belajar menggambar teknik seperti kakak kelas saya yang salah satunya ada kakak kelas saya yang asalnya ngegambar teknik itu biasa geringan. Itu namanya memakai nggak pakai etiket gambar, nggak pakai garis gambar dari sekian ke sekian. Nah, setelah belajar dengan Bu Elna tentang alat gambar teknik, dia jadi menggunakan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat bagi menggambar yang benar. Jadi kita lebih mengetahui bagaimana menggambar dengan cara yang benar. Karena menggambar dengan cara yang benar itu membuat kita itu berpikir bagaimana dengan sesuatu kebenaran. Karena jika tidak benar ya kita juga tidak merasa tidak puas. Jika kita menggambar dengan cara yang benar maka kita juga puas. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi diri masing-masing. Itu mungkin beberapa hikmahnya karena saya melihat kakak kelas saya yang menggunakan ilmu tersebut dimanfaatkan. Oke, tepuk tangan. Jadi mungkin refleksinya ya ketika tadi kalian ibu lihat tadi ketika diskusi ada yang masih diam juga ya, ada yang seperti tidak semangat untuk mencari ya. Kemudian ketika presentasi di depan ada yang ketika berbicara masih ada yang tidak lugas ya, tidak lepas ya, nanti mau produk keras ketika menerangkannya ya. Nah, belajar untuk rada keras berbicaranya ya, untuk bahasan, untuk refleksinya untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Hari ini untuk materi selanjutnya nanti untuk hari Senin berarti ya. Hari Senin kita bertemu lagi mengenai simbol-simbol garis. Berarti nanti kalian sudah mulai menggambar. Nanti kalian membawa buku gambar ukurannya bebas. Mau A0, A1, A2, A3, A4, A5. Mau ukurannya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, jangan lupa membawa penghapus, pensil, penggaris. Kemudian bawa jangka. Ya, itu saja dulu yang harus dibawa untuk hari Senin. Jadi hari Senin itu sudah mulai materi baru, aplikasinya kalian dengan menggambarnya. Untuk hari Senin kita langsung menggambar. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ibu ada salah kata ya. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Sebelum ditutup, mangga untuk ketua kelas untuk berdoa. Tidak usah pindah di situ saja, kalau langsung. Iya, sebelum pulang. Duduk siap. Belum pulang, alangkah baiknya merasa berdoa dimulai. Alhamdulillah.